Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu 14 Oktober 2020. Kita akan memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sangat merindukan Engkau bersabda kepada kami di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mengerti, menghayati, dan kami juga diberikan hikmat serta kami juga dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hosea pasal 11 ayat 1-4 yang mengatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peribahasa bagai kacang lupa akan kulit sepertinya sangat tepat dipakai untuk menggambarkan umat Israel dalam relasi dengan Tuhan. Pada saat di Mesir, Tuhan digambarkan sebagai seorang bapa yang dengan penuh kasih memanggil Israel seperti anak-anaknya. Ia mengajar Israel berjalan, menggendong Israel dengan tangannya, dan juga ia menyembuhkan mereka. Tuhan menarik dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Ia mengangkat kuk dan membungkuk untuk memberi makan. Hal ini untuk menggambarkan bahwa Tuhan rela merendahkan diri dan berkorban untuk umatnya. Namun kenyataannya Israel malah menjauh dari hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil mereka, mereka justru menjauhi Tuhan. Dengan cara apa mereka menjauhi Tuhan? Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Dan mereka tidak mau insaf. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka memanggil Baal dan berhenti meninggikan nama Tuhan. Dan sehubungan dengan itu Tuhan menyatakan murkanya. Namun yang luar biasa, bahwa dalam murka Tuhan yang menyala-nyala, ternyata hati Tuhan tetap penuh belas kasih. Ia berfirman bahwa ia tidak akan membinasakan Israel. Bagaimana bisa Israel yang sudah berdosa masih dikasihi Tuhan? Kalau kita membaca di Hosea pasal 11 ayat 9, di situ Tuhan berfirman, "Aku ini Allah dan bukan manusia. Aku datang bukan untuk menghanguskan." Sini kita melihat bahwa
kasih Tuhan mengalahkan kedegilan hati orang Israel. Kasih Tuhan itu juga dinyanyikan Daud dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 dan seterusnya. Daud bernyanyi untuk Tuhan dan mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan yang mengatasi murkanya terwujud secara nyata dalam dan melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia dan manusia yang berdosa. Sehingga di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Allah begitu mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada orang yang berpikir bahwa jika Allah itu adalah Allah yang mengasihi orang berdosa, maka kita bisa seenaknya berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, toh Allah yang penuh kasih itu akan mengampuni kita. Jika kita berpikir seperti itu, mari ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Di surat Roma pasal 6 ayat 1 dan seterusnya Paulus mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus katakan sekali-kali tidak. Mengapa orang Kristen tidak boleh tetap hidup dalam dosa? Paulus mengatakan bahwa Kristus telah mati bagi dosa manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka manusia lamanya telah turut disalibkan supaya tubuh yang diperhamba oleh dosa itu hilang kuasanya. Sehubungan dengan itu, Paulus mengatakan dan menegaskan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Kita harus meninggalkan manusia lama yang diperhamba oleh dosa dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang baru yang memuliakan Allah. Yang kedua, karena Tuhan Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang lebih besar kasih setianya daripada murkanya. Dia menunjukkan belas kasihnya kepada kita meski kita sering memberontak dan berdosa kepadanya. Maka kita harus mampu mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Bagaimana caranya? Sederhana. Ketika istri atau suami atau anakmu melakukan kesalahan dan mereka menyesali dan meminta maaf, maka hendaknya kita tidak menyimpan dendam dan mengingat kesalahan mereka seumur hidup. Sebagaimana Tuhan mau menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita yang berdosa, hendaknya kita juga belajar untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Sungguh sangat tidak fair,
Setiap hari kita berdoa meminta kasih dan rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi kita tidak mau mengampuni sesama yang berbuat salah kepada kita. Dan yang ketiga, karena Allah sangat mengasihi kita, mari kita juga tidak melupakan Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti umat Israel, kacang lupa kulit. Tetap hidup berpaut kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memberikan seluruh hidup kepada Tuhan yang telah menyatakan kasih dan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Di pagi ini, sembari menghayati kasih Allah yang lebih besar dari murkanya, mari kita hidup sebagai manusia yang baru, yang tidak lagi dikuasai dosa, dan kita juga menyatakan cinta kasih Allah dalam kehidupan keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan yang mendengarkan program Sapaan Sabda Tuhan pagi hari. Kiranya Engkau memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka di sepanjang hidup mereka. Memberkati seluruh aktivitas kerja dan usaha mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang bergumul Tuhan beri kekuatan iman. Kiranya mereka juga diberi kelepasan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati segala usaha kerja dan karya kami. Kiranya kami boleh memuliakan Tuhan yang penuh kasih terhadap kami. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.